Oke, langsung saja kita bahas mengenai pengenalan dasar dari jaringan komputer. Di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Ya, jenis-jenis jaringan komputer di sini kita lihat berdasarkan beberapa aspek. Di antaranya yang pertama jenis jaringan berdasarkan letak geografis atau jangkauannya. Pada jenis jaringan berdasarkan letak geografis ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, ya. Personal Area Network ini lingkupnya hanya mencakup satu ruangan saja, ya, jadi tidak bisa keluar ruangan, tapi hanya di dalam ruangan itu sendiri. Contohnya misalkan ketika kita memanfaatkan smartphone kita untuk tethering atau berbagi koneksi internet. Nah, antara perangkat yang membagikan koneksi internet melalui tethering tadi dan perangkat yang menerima itu tersambung ke jaringan yang dikategorikan dalam PAN atau Personal Area Network. Jadi jangkauannya sangat terbatas di dalam satu ruang. Atau misalkan lagi ketika menggunakan wireless, mungkin ketika melakukan sharing file menggunakan infrared atau mungkin menggunakan bluetooth, itu juga termasuk dalam kategori personal area network. Kemudian selain personal area network ada yang kedua yaitu local area network atau LAN, dimana untuk local area network atau LAN ini sendiri itu jangkauannya lebih luas dari PAN. Kalau PAN tadi hanya di dalam ruangan saja, LAN ini bisa mencakup satu gedung atau satu area, ya, satu area atau satu gedung, atau mungkin satu bangunan, ya, atau mungkin lingkup satu sekolah misalkan di lingkungan sekolah itu. Kalau misalkan ada jaringan, kita bisa membuatnya menggunakan local area network. Kemudian selain LAN ada juga MAN, Metropolitan Area Network, dimana di situ untuk Metropolitan Area Network itu sendiri jangkauannya itu antar kota ya. Kalau tadi di LAN itu antar komputer yang dalam satu area atau satu lingkungan sekolah misalkan. Kalau misalkan MAN ini antar kota, jadi misalkan di kota A tersambung ke jaringan di kota B. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan, misalkan ada perusahaan yang memiliki kantor pusat di kota A, kemudian buka cabang di kota B, kemudian antara kota A dengan kota B disambungkan, nah, maka terbentuklah sebuah jaringan komputer yang dinamakan dengan Metropolitan Area Network. Kemudian ada One Wide Area Network. Nah, ini kalau MAN tadi antar kota, ini jangkauannya lebih luas lagi, yaitu antar provinsi. Jadi bisa juga antar negara, ya, antar provinsi maupun antar negara. Nah, di sini untuk One ini sendiri, baik One maupun MAN itu ketika akan melakukan koneksi antara jaringan di kota A atau di provinsi A atau negara A ke negara yang lain atau kota yang lain atau provinsi yang lain, ini memerlukan pihak ketiga, di mana pihak ketiga di sini adalah ISP atau Internet Service Provider. Ya, jadi memanfaatkan pihak ketiga untuk menghubungkan MAN maupun One. Kemudian selain itu ada juga internet. Kalau ini jangkauannya sudah sangat luas antar benua, ya, antar benua. Kita mengetahui bahwa sekarang akses internet bisa diakses dari mana, kapan saja, dan di mana saja. Jadi jangkauannya itu sangat luas sekali antar benua, ya. Itu jadi untuk jenis jaringan komputer berdasarkan letak geografis ada 5, ya, ada 5 di sini yang saya jelaskan. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network, ada LAN, Local Area Network, kemudian MAN, Metropolitan Area Network, Wide Area Network, dan Internet. Kemudian selanjutnya, kalau dilihat dari berdasarkan topologi jaringan, di mana untuk topologi itu sendiri merupakan cara untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain, atau cara mengkoneksikannya bagaimana. Di sini berdasarkan topologi jenis jaringan ada yang pertama ada bus, topologi bus. Jadi topologi ini nanti cirinya adalah menggunakan seutas kabel yang direntangkan, kemudian kedua ujungnya
ditutup menggunakan terminator 50 ohm, dan setiap perangkat yang akan disambungkan ke jaringan tersebut itu nanti disambungkan melalui seutas kabel yang tadi direntangkan. Kemudian selain topologi bus ada topologi ring. Topologi ring ini berarti nanti topologinya atau pengkoneksian antar perangkatnya itu nanti membentuk cincin. Ya, jadi ada seutas kabel yang dibuat seperti cincin atau dibuat lingkaran, kemudian nanti setiap perangkat yang akan disambungkan ke jaringan disambungkan melalui perangkat atau melalui kabel yang tadi dibentuk seperti cincin tadi ya. Kemudian ada topologi star. Nah, ini topologi star ini yang secara umum banyak digunakan baik di lab komputer, di warnet, atau mungkin di instansi-instansi ya. Kenapa? Karena lebih simpel. Jadi di topologi star ini nanti intinya setiap perangkat akan tersambung ke perangkat pusat atau terminator pusat, yang dalam hal ini adalah switch atau hub. Jadi semua perangkat yang akan dihubungkan atau yang akan dijadikan sebuah jaringan itu akan melalui switch atau hub tersebut. Makanya di sini disebut dengan istilah topologinya adalah star, karena semuanya perangkat yang tersambung ke jaringan mengarah ke switch atau hub yang ada. Kemudian ada topologi mesh. Kalau topologi mesh ini penjabaran atau kombinasi dari beberapa topologi yang dasar tadi. Jadi dasarnya itu ada 3, bus, ring, dan star. Sedangkan mesh ini merupakan pengembangan saja. Kemudian tree juga merupakan pengembangan dari bus, ring, dan star tadi. Jadi intinya topologi dasar itu yang sering digunakan dalam instalasi jaringan itu ada topologi bus, topologi ring, dan ada juga topologi star. Itu jenis jaringan berdasarkan topologi. Selanjutnya ada topologi hybrid juga, yaitu juga merupakan pengembangan juga atau penggabungan dari beberapa topologi yang ada tadi. Selanjutnya ada linear, ya, topologi linear itu juga merupakan penggabungan. Jadi ketujuh ini intinya yang dasar yang paling banyak digunakan adalah bus, ring, dan star. Dan berdasarkan media penghubungnya jenis jaringan itu ada 2 jenis. Yang pertama ada jaringan kabel atau disebut dengan istilah wired ya, jaringan kabel. Jadi jaringan ini memanfaatkan kabel sebagai media penghubungnya, bisa kabel UTP, kabel STP, kabel koaksial, maupun kabel fiber optik. Intinya memanfaatkan kabel sebagai media penghubungnya. Kemudian yang kedua ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini adalah jaringan yang tanpa kabel atau istilah yang digunakan adalah wireless ya, wireless. Jadi menggunakan tanpa kabel. Contohnya misalkan kalau kita sudah punya perangkat smartphone, biasanya sudah terpasang atau difasilitasi dengan yang namanya perangkat wireless, itu jaringan tanpa kabel. Bluetooth juga merupakan jaringan tanpa kabel. Kemudian infrared juga merupakan jaringan tanpa kabel, termasuk jaringan satelit juga merupakan jaringan tanpa kabel. Itu 2 jenis jaringan komputer berdasarkan media penghubungnya. Ada jaringan kabel atau wired dan ada jaringan nirkabel atau wireless. Sedangkan untuk berdasarkan arsitekturnya, di sini untuk jaringan komputer berdasarkan arsitekturnya ada yang pertama peer to peer ya, peer to peer. Kalau di sini ini untuk berdasarkan arsitektur itu sendiri mengkhususkan pada pengfungsian salah satu atau perangkat yang ada dalam jaringan. Jadi melihat fungsi dari perangkat yang ada pada jaringan. Misalkan di sini untuk peer to peer berarti semua perangkat yang ada jaringan bisa bertindak sebagai server dan juga bisa bertindak sebagai klien ya. Jadi tidak ada pengkhususan, semuanya bisa bertindak sebagai server dan bisa berfungsi atau bertindak sebagai klien. Itu untuk peer to peer. Kemudian yang kedua ada client server. Kalau di sini sudah ada pengkhususan, yaitu pengfungsian khusus pada salah satu komputer atau beberapa komputer yang dijadikan sebagai server, dan
Komputer-komputer yang lain atau perangkat-perangkat yang lain adalah klien. Server itu sendiri adalah yang menyediakan layanan, dan klien adalah yang menerima atau memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server. Kemudian yang ketiga ada hybrid. Ini merupakan gabungan dari peer-to-peer dan klien server. Jadi dalam sebuah jaringan hybrid tersebut, setiap komputer itu bisa bertindak sebagai klien, bisa sharing file dan sebagainya. Ya, itu untuk hybrid ya. Jadi selain bisa digunakan atau bisa berfungsi sebagai peer-to-peer, juga bisa berfungsi sebagai client server. Jadi intinya pada hybrid ini merupakan penggabungan dari peer-to-peer dan client server. Bisa dikatakan peer-to-peer, bisa juga dikatakan client server. Kenapa? Karena setiap perangkat juga bisa membagikan atau memberikan layanan pada perangkat lain, dan perangkat tersebut juga bisa memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server. Ya, itu jenis jaringan berdasarkan arsitektur atau fungsi dari perangkat yang ada di dalam jaringan. Ya, sampai sini dulu untuk pembahasan mengenai jenis-jenis jaringan yang tadi sudah disebutkan. Ada beberapa jenis jaringan. Ada jaringan berdasarkan letak geografis, ya, ada PAN, ada MAN, ada MAN, ada WAN, ada internet. Kemudian berdasarkan topologi ada bus, ada ring, star, kemudian mesh, tree, hybrid, dan linear. Berdasarkan media penghubung ada jaringan kabel, ada jaringan nirkabel. Kemudian ada berdasarkan arsitektur, ada peer-to-peer, client server, dan hybrid. Terima kasih. Silakan misal ada yang ditanyakan bisa diketikkan melalui kolom komentar di bawah video.